A few moments later. Halo semuanya, kita dari kelompok 12. Mau apa nih guys? Mau review film stretching nih dari mata kuliah etika profesi. Sebelumnya, kita perkenalan dulu kali ya. Kenalin diri masing-masing. Nama aku Yesi Agustin dengan NPM 452210023. Aku Irma Erpiana dengan NPM 4522151. Aku Fitriatika Salwa dengan NPM 452222180. Saya Muhammad Suhudin Jabal Karim dengan NPM 45222101109. Saya Mardika Rafaditya Adi Putrastomo dengan NPM 45222101146. Oke, di sini kita milih film searching nih. Film searching tuh sebelumnya aku mau ngejelasin dulu tentang alur sama rilisnya kapan. Film searching itu rilis tahun 2018 nih. Nah, aku nonton itu tahun kemarin. Dan film itu seru banget, bikin penasaran yang akhirnya di filmnya itu tuh ada sebuah plot twist dari alur film itu. Nah bener tuh, filmnya itu bikin penasaran. Kalian semua wajib nonton sih. Oke, back to topic. Kisah diawali dari setelah sang ibu bernama Pamela meninggal dunia dikarenakan mengidap penyakit kanker. Lalu ayahnya bernama David kehilangan jiwa dalam keluarganya karena sang anak si Margot Kim sudah beranjak dewasa dan sering menghabiskan waktunya untuk menyendiri. Dari kecil Margot ini sudah terlatih untuk menggunakan media sosial, apalagi ketika dia berkomunikasi sama orang tuanya. Disitulah film Searching mulai membangun cerita dari kemudahan bermedia sosial, yang ternyata menjerumuskan mereka, David dan Margot, ke malapetaka. Nah, penyebab terjadinya cybercrime ini, film ini tuh menggambarkan beberapa faktor. Yang pertama itu keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam film ini, Margot Kim itu diculik dari sekelompok orang yang ingin memanfaatkan kecerdasannya itu untuk meretas sistem keamanan dan dicuri data. Terus ada juga balas dendam nih. Motif balas dendam munculnya ketika Peter Wilson, ayah Margot ini, dibohongi dan dimanipulasi oleh seorang yang berpura-pura menjadi Margot di media sosial. Nah, ketidaktahuan dan kekurangan edukasi juga menjadi faktor adanya penyebab terjadi cybercrime ini nih. Kurangnya pengetahuan tentang keamanan digital dan cybercrime dapat membuat korban rentan menjadi korban. Terus ada proses cybercrime dalam film series ini, itu ada pengintaian. Para pelaku cybercrime ini melakukan pengintaian terhadap korbannya untuk mempelajari kebiasaan untuk mendapatkan informasi pribadi dan aktivitas online mereka. Terus ada juga manipulasi nih. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi korbannya di dalam sosial media ini seperti penipuan online dan lain-lain. Terus juga ada penyamaran. Pelaku cybercrime ini seringkali menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan IP address yang palsu, proxy cyber, dan teknik anonymizing dan lain sebagainya. Nah terus di sini juga ada jenis cybercrime-nya. Terus yang pertama itu ada pencurian identitas, di mana di filmnya itu Margot Kim identitasnya dicuri terus digunakan untuk bikin akun bank palsu dan melakukan transaksi ilegal. Terus ada penipuan online juga. Peter Wilson ini ditipu oleh seorang yang berpura-pura menjadi Margot di media sosial. Terus ada malware, di mana virus komputer ditanamkan di laptop Peter Wilson untuk mencuri data dan informasi pribadinya. Selanjutnya juga ada cyberbullying, di mana si Margot Kim ini menjadi korban bullying di media sosial sebelum dia diculik. Terus ada dampak cybercrime-nya juga. Di sini tuh ada dampak umumnya, di mana yang pertama ada kerugian finansialnya. Di filmnya itu Peter Wilson kehilangan uang karena penipuan online. Terus ada kerusakan reputasi. Berdasarkan filmnya, Margot Kim reputasinya itu dirusak oleh cyberbullying dan pencurian identitas. Terus ada trauma psikologis,
Peter Wilson dan Margot Kim mengalami trauma psikologis akibat cybercrime yang mereka alami. Terus ada dampak khususnya juga, yang mana ada penculikan. Margot Kim ini diculik oleh sekelompok orang yang ingin memanfaatkan kecerdasannya untuk meretas sistem keamanan. Dan juga ada kematian, yang mana ayahnya Margot Kim ini bunuh diri karena depresi setelah kehilangan putrinya. Karakter yang terdampak dari cybercrime dalam film tersebut adalah keluarga karakter utama, yaitu yang menjadi korban penculikan putri mereka. Cara pencegahan yang dilakukan bisa dengan menggunakan password yang kuat, tidak sembarang membagikan informasi pribadi, dan lebih waspada akan bahaya cybercrime. Oke, mungkin selanjutnya solusi untuk mengatasi cybercrime sendiri. Yang pertama, bisa melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku cybercrime. Lalu yang kedua, ada peningkatan kerjasama antar negara-negara dalam memerangi cybercrime itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada pengembangan teknologi untuk memerangi cybercrime. Lalu yang terakhir, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya cybercrime. Lalu, data-data yang diambil biasanya oleh hacker itu dalam film searching ini digunakan untuk tujuan yang pertama melakukan penipuan online, yang kedua mencuri data keuangan, yang ketiga memeras korban, yang keempat menyebarkan malware, yaitu perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Lalu yang terakhir melakukan cyber attack yang bertujuan untuk merusak jaringan sistem komputer. Lalu selanjutnya apa aja sih media cybercrime dalam film searching ini? Ada banyak media yang bikin film searching itu membuat cybercrime itu sendiri. Yang pertama ada dari website. Di alur ceritanya itu pencurian identitas Margot Kim terjadi melalui website palsu yang dibuat oleh para pelaku cybercrime itu sendiri. Website ini dirancang biar terlihat seperti website resmi bank, jadi Margot Kim itu tertipu dan memasukkan informasi pribadinya ke media sosial. Margot Kim menjadi korban cyberbullying di media sosial. Para pelaku cybercrime menyebarkan foto dan video Margot Kim yang telah dimanipulasi untuk mempermalukannya. Lalu Peter Wilson itu ditipu oleh seseorang yang berpura-pura menjadi Margot Kim di media sosial. Penipu ini menggunakan akun media sosial palsu untuk mendapatkan kepercayaan Peter Wilson dan kemudian menipunya dengan meminta uang. Lalu selanjutnya ada email. Di sini phishing emails itu digunakan untuk menipu Peter Wilson. Email ini dibuat agar terlihat seperti email resmi dari bank. Jadi Peter Wilson itu tertipu dan dia mengklik tautan yang berbahaya. Jadi sehingga kemudian mengarahkan Peter Wilson itu ke website palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadinya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari film searching ini berdasarkan cybercrime menunjukkan bahwa cybercrime dapat terjadi melalui berbagai media. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mewaspada dan berhati-hati saat menggunakan internet. Jangan mudah percaya dengan informasi yang ditemuin di internet. Pastikan informasi yang dapat itu berasal dari sumber yang dipercaya. Gunakan password yang kuat dan unik di setiap akun online. Dan pastikan perangkat lunak juga selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Dan selanjutnya di film searching ini juga nunjukin bagaimana cybercrime dapat berdampak devastating pada kehidupan korbannya. Dalam film ini, Margot Kim diculik dan dibunuh karena kecerdasan dalam bidang IT. Kematiannya membawa dampak yang besar bagi Peter Wilson, ayahnya. Film ini merupakan juga pengingat bagi kita semua bahwa cybercrime bukan hanya masalah sepele, tapi dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius. Segitu aja review film dari film searching berdasarkan cybercrime. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.